Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kita kali ini. Baik, sebelum kita mulai pada kali ini, Bapak Ibu kita mulai dengan bacaan masalah bersama-sama. Setelah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tersebut udah kalian kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai ini, harapkan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mensalin kode HP-nya agar kita sama-sama dalam melakukan layanan kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tema layanan tentang membangun jiwa wirausaha. Nah, tujuan saya memberikan tema layanan ini adalah agar bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya mampu melihat peluang usaha yang ada di sekitar bapak ibu dan mampu bersikap positif dalam membangun usaha tersebut. Nah, sebelum memasuki materi, saya mau bertanya kepada bapak atau ibu, adakah bapak atau ibu berpikir untuk membangun usaha sendiri? Ya, Bu. Silakan yang cuci tangan bagi yang ada. Kita beri kesempatan kepada ibu Liza terlebih dahulu ya, Ibu Abel. Saya rencananya mau membangun usaha buka butik, Bu. Oke, kali ada lagi? Saya mau Silakan, Bu. saya mau buka itu buat apa kue ikan gitu, Bu. Belum mantap kali ya, ada lagi? Silakan, Bu. Saya mau itu kos-kosan. Kos-kosan itu bang pasti ya, Bu. Ada lagi? Tapi kesempatan kepada ibu kita terlebih dahulu. Saya mau buka toko bangunan. Kan Saya ingin buka toko kontak, Bu. oh konten. Nah, kan saya mau buka itu, Bu, toko perhiasan seperti berlian, Bu. Oke, nah terkait usaha-usaha yang ingin ibu-ibu semua dirikan atau usaha yang ingin dijalankan sendiri, tentu dalam membangun usaha tersebut kita harus memiliki jiwa wirausaha. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, mengapa jiwa wirausaha itu sangat penting? Adakah bapak atau ibu yang tahu mengapa jiwa wirausaha itu sangat penting? Silakan. Menurut saya jiwa wirausaha itu sangat penting dalam diri kita itu. Yang pertama tentu jika kita punya jiwa wirausaha, tentu kita akan menjadi individu yang kreatif. Misal kita mungkin lagi ada masalah keuangan, tapi kita langsung muncul jiwa kayak kreatif, oh kita bisa lakuin ini, sehingga adanya pendapatan gitu. Dengan adanya wirausaha ini kita lebih kreatif aja sih. Oke, terima kasih Ibu, jawabannya sangat bagus, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, mengapa jiwa wirausaha itu sangat penting? Ada lagi? Mungkin menambah uang tabungan, Bu. Oke, bagus Bu Minta jawabannya. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, jawaban yang Ibu berikan tadi itu sangat juga merupakan penting untuk membangun jiwa wirausaha ini. Tapi ada beberapa yaitu mengapa penting membangun jiwa wirausaha. Yang pertama itu membangun kemandirian. Maksudnya membangun kemandirian ini adalah di mana seseorang yang memiliki jiwa wirausaha itu tidak hanya bergantung pada satu pekerjaan atau satu pekerjaan tetap saja, tetapi seseorang yang memiliki jiwa wirausaha ini mampu melihat peluang yang ada di sekitarnya dan menjadikan peluang tersebut sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Meningkatkan kreativitas dan inovasi di sini maksudnya adalah di mana seseorang yang memiliki jiwa wirausaha itu mampu berpikir secara out of the box, di mana dia memiliki ide-ide yang inovasi dan menjadikan ide-ide itu kreatif. Contohnya saja, misalnya pada saat sekarang ini banyak sekali inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh orang-orang pada bidang kuliner dan fashion. Dan yang ketiga itu mengurangi pengangguran. Nah, mengurangi pengangguran ini maksudnya yaitu seseorang yang berjiwa wirausaha itu tidak hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi dia juga mampu membuka peluang kerja bagi orang lain, sehingga orang tersebut mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Dan yang keempat itu ada meningkatkan ketahanan ekonomi. Meningkatkan ketahanan ekonomi maksudnya di sini adalah di mana seseorang yang berwirausaha itu menjadi
ekonomi lokal menjadi motor penggerak ekonomi lokal, di mana seseorang yang berjiwa wirausaha ini menjalankan bisnis dan usaha-usaha, maka mereka akan melakukan peningkatan ekonomi di peningkatan ekonomi lokalnya. Yang selanjutnya itu membangun mental yang tangguh. Nah, membangun mental yang tangguh ini di mana seseorang yang menjalankan wirausaha, menjalankan wirausaha dan membangun usaha ini, mereka membangun mental emosional dan membangun emosinya, karena dalam membangun usaha itu pasti mereka mendapatkan tantangan dalam membangun bisnis tersebut, sehingga membantu mereka lebih matang secara emosional. Dan yang terakhir itu membangun kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, membangun kepemimpinan dan tanggung jawab maksudnya di sini itu adalah seseorang yang membangun usaha atau menjalankan usaha tersebut, mereka harus mampu memimpin orang lain, menggerakkan orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang ia bangun terhadap usahanya tersebut. Nah, terkait dari ini, apakah ada bapak atau ibu yang ingin bertanya? Silakan. Saya beri waktu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya terkait materi kita pada slide pertama ini. Silakan, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu, kan kita sudah membahas terkait kewirausahaan. Nah, terkadang ada individu tuh yang dia itu sulit untuk mengeluarkan jiwa-jiwa wirausahanya itu. Nah, bagaimana sih, Bu, cara kita biar individu yang mungkin sulit untuk mengeluarkan jiwa-jiwa kewirausahaan yang sebenarnya mereka punya, bagaimana supaya itu bisa keluar dengan sendirinya itu? Apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya lempar kepada Bapak atau Ibu semuanya. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yolanda? Silakan. Pada Bapak atau Ibu yang bisa menjawab, silakan. Saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yolanda. Bu, ya, silakan Bu. Menurut saya, jadi cara membangun individu yang bisa menurunkan jiwa dari kewirausahaan itu, yang pertama itu kita dapat mencari ide baru serta inovatif untuk memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan wirausaha tersebut. Oke, jawaban yang sangat bagus. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Mita. Nah, terkait jawaban Ibu Mita, apakah ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Apakah ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pendapat lain terhadap pertanyaan Ibu Yolanda? Apakah ada yang lain? Nah, baik, jika tidak ada, jadi dapat disimpulkan Ibu Yolanda bahwa cara mengeluarkan jiwa wirausaha tersebut sesuai dengan jawaban Ibu kita, bahwa kita bisa mencari ide-ide atau potensi dari diri kita, sehingga kita mampu menjadikan tersebut menjadi usaha, sehingga menjalankan usaha tersebut sehingga muncul jiwa wirausaha kita. Apakah kami, Bu? Selanjutnya, nah, dalam membangun usaha tentu kita harus bersikap positif dalam membangun usaha tersebut. Nah, ada beberapa sikap positif yang harus ada dalam membangun wirausaha, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga fokus pada tujuan, yang keempat terbuka terhadap masukan dan kejujuran. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak atau Ibu, adakah yang tahu sifat disiplin dari kita berwirausaha? Ada yang tahu bagaimana bentuk sifat disiplin kita dalam membangun sebuah usaha? Ya, silakan Bu. Menurut saya, Bu, kalau disiplin dalam membangun perusahaan itu kita sebenarnya tidak boleh memberi ruang untuk orang berhutang, Bu. Jadi maka dari itu kita itu masuk disiplin dalam sebuah usaha. Terima kasih Bu Mita atas jawabannya. Apakah ada pendapat lain tentang sikap disiplin dalam membangun usaha? Bagaimana bentuk sifat disiplin kita dalam membangun sebuah usaha?
Silakan. Kalau menurut saya sikap disiplin ini sangat berkaitan dengan modal, Bu. Menurut saya jika seorang wirausahawan itu dia memiliki modal, tentu dia harus mampu mengeluarkan modal itu kembali di saat apa yang dia jual atau apa yang dia lakukan itu ada untungnya. Nah, terkadang itulah kekurangan dari seorang wirausahawan. Dia sudah mendapatkan keuntungan, tapi dia lupa untuk mengeluarkan modal sehingga nanti terjebak utang. Itu adalah sebuah bentuk sifat yang menurut saya tidak disiplin, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali, Bu Ilana. Kita berikan tepuk tangan kepada Bu. Nah, terkait disiplin ini apakah ada lagi pendapat lain dari Ibu atau Bapak-bapak? Nah, jika tidak, maka salah satu bentuk sikap positif disiplin kita dalam membangun usaha tersebut itu kita konsisten dalam menjalankan waktu kita, menjalankan usaha kita dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang mungkin membuat kita tidak disiplin dalam menjalankan usaha. Nah, yang kedua itu pantang menyerah. Apakah Bapak, silakan Bapak Ibu keluarkan pendapat Bapak atau Ibu tentang sifat disiplin kita, sifat pantang menyerah kita dalam membangun sebuah usaha. Bu, Silakan Ibu. Kita beri kesempatan kepada Ibu Dina terlebih dahulu ya, Bu. pantang menyerah motif di sini begini, Bu. Saya kan membuka Bu, tidak selalu ramai membeli motif saya. Itu saya tidak akan pantang menyerah. Kita kan bisa juga menjual online atau berbagai yang lainnya kan, Bu, bisnisnya kan, Bu. Jadi ketika saya pisah mungkin nggak pantang menyerah, Bu. Mungkin saya berusaha untuk agar butik saya itu bisa dikembangkan dan dikenal oleh orang-orang. Mencari peluang untuk Iya, promosi peluang, ya, Bu. iya. Nah, terima kasih Ibu Dinta atas jawabannya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Rosa. Baiklah, Bu, saya kan juga seorang wirausahawan, Bu, di bagian perkebunan, Bu. Jadi di daerah kami itu kan perkebunan sawit, Bu, semua. Jadi ketika saya menanam bibit saya, ketika saya menanamnya 2000 misalnya, Bu, terus tumbuh cuma setengah. Jadi saya tetap melanjutkan hal itu, menanamnya kembali sehingga semuanya tumbuh, Bu. Saya selalu tidak pantang menyerah, Bu. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Apakah masih ada lagi pendapat lain dari bapak-bapak atau ibu-ibu terkait sifat pantang menyerah dalam membangun sebuah usaha? Ya, silakan Bu. Dari pantangnya itu misalkan saya membuka usaha, jadi saya awalnya mengalami kegagalan atau usaha saya itu tidak berhasil. Jadi sifat saya itu harus tetap berusaha terus supaya jualan saya itu semakin laris itu. Oke, jawaban yang tepat sekali dari Ibu Mesa. Kita berikan aplaus kepada Ibu Mesa. Nah, dari semua pendapat ibu-ibu tadi bahwa sifat pantang menyerah itu betul dan yang disampaikan oleh ibu bahwa kita harus bisa bangun kembali jika mengalami kegagalan yang dalam membangun usaha kita. Nah, selanjutnya itu fokus pada tujuan. Adakah bapak atau ibu yang bisa mengeluarkan pendapatnya bagaimana sifat fokus kita pada tujuan kita dalam membangun sebuah usaha? Ada yang tahu? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Saya beri waktu kepada ibu atau bapak-bapak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang sifat positif fokus pada tujuan dalam membangun sebuah usaha. Itu fokus pada tujuan. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Silakan Ibu Dita. Misalnya di awal kita memikirkan tujuan kita berusaha, yaitu misalnya contohnya di bagian pembangunan. Nah, dari situ kita harus fokus bagaimana sebuah pembangunan itu akan berjalan dengan baik. Jadi maka dari itu kita harus fokus pada tujuan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jawaban yang tepat sekali Bu Mita. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada bapak-bapak atau ibu yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang sifat fokus pada tujuan dalam membangun usaha? Baik, jika tidak ada, saya akan fokus pada tujuan dalam membangun sebuah usaha ini, yaitu di mana kita fokus pada hal yang sudah kita rancang, pada hal yang sudah kita susun sebelumnya terkait
untuk meninggalkan usaha kita tersebut. Nah, yang keempat itu terbuka terhadap masukan. Adakah yang ingin mengeluarkan pendapatnya, Bapak Ibu, terkait sifat terbuka terhadap masukan dalam membangun sebuah usaha? Bahkan kita beri kesempatan kepada Ibu dulu ya, Bu. Silakan. Masukan mungkin ada kritikan atau saran yang diberikan oleh keluarga atau orang yang lebih berpengalaman dari kita, jadi kita menerima itu dengan terbuka supaya untuk kemajuan usaha kita. Oke, jawaban yang tepat sekali. Mari kita beri aplaus kepada Nah, apakah masih ada pendapat lain? Silakan, Bu. Mungkin orang berusaha pernah berusaha Bu, yaitu jahit baju Bu. Jadi ada pelanggan yang komplain terhadap kualitas jahitannya Bu. Jadi ibu saya ini tidak marah, tetapi dia memperbaiki produksi jahitannya, mengevaluasi tim produksinya bukan meningkatkan standar kualitas jahitannya sendiri. Oke, jadi dia melakukan perbaikan ya, Ibu. Baik, jawaban yang bagus sekali dari Bu Bella. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Apakah masih ada pendapat yang lain? Nah, baik, jika tidak terbuka terhadap masukan tersebut, itu seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kita itu terbuka menerima masukan atau ide-ide yang mungkin disampaikan oleh orang lain, karena dengan ide-ide atau pendapat-pendapat dari orang tersebut kita bisa melakukan perbaikan dalam membangun sebuah usaha. Nah, yang terakhir itu kejujuran. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait sifat positif jujur yang harus kita tanamkan dalam membangun sebuah usaha? Sifat jujur, kejujuran. Dan menyusun rencana usaha, menyiapkan modal, promosi dan pemasaran, dan evaluasi serta perbaikan. Nah, terkait poin pertama, mengenai potensi diri. Bagaimana sih cara kita bisa mengenali potensi diri kita dalam membangun sebuah usaha? Apakah ada Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Cara mengenali potensi diri kita dalam membangun sebuah usaha. Saya beri waktu kepada Ibu atau Bapak. Silakan Ibu Rosa. Mungkin menurut saya mengenali potensi diri kita sebenarnya bisa menyalurkan hobi kita, sehingga hobi tersebut bisa menjadi ladang usaha untuk kita, dan sehingga kita mendapat keuntungan dari hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Jadi mengenali potensi diri ini, dimana kita mengenali potensi yang ada pada diri kita dan bisa kita kembangkan menjadi sebuah usaha dan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, yang kedua itu menentukan ide usaha. Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana menentukan ide kita dalam menentukan ide usaha kita dalam membangun usaha? Berapa lagi silakan. Ide usaha saya dengan mengerti diri saya, contohnya itu apa yang saya akan melakukan saat tersebut, sehingga saya tidak khawatir untuk pemasarannya. Jawabannya cepat sekali Bu Rosa. Mari kita beri aplaus terhadap Bu Rosa.
alternatif dari produk orang lain sehingga penjualan kita lebih meningkat daripada orang lain. Nah, melakukan riset pasar. Ada yang Silakan kalau riset pasar itu kita lihat dulu siapa targetnya. Misal saya kan jual kue ini Bu, saya mencari target siapa sih yang bisa membeli kue saya gitu. Mencari target. Oke, jawaban yang tepat sekali dari kami itu. Nah, oke, melakukan riset pasar ini kita bisa melakukan pengamatan siapa yang akan membeli produk kita dan kepada siapa kita akan menjual produk kita tersebut. Nah, selanjutnya itu menyusun rencana usaha di mana kita menyusun bagaimana nanti pengelolaan dan bagaimana nanti pengelolaan terhadap usaha kita. Nah, ini yang paling penting kita menyiapkan modal karena semua yang kita pikirkan atau semua yang kita rencanakan pasti tentunya ada modal untuk sebuah usaha. Nah, yang selanjutnya itu promosi dan pemasaran. Nah, promosi dan pemasaran ini bisa kita lakukan melalui media online atau secara langsung dengan membagikan brosur-brosur. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu mungkin karena terhalang waktu, kita akhiri saja yang kita pada hari ini. Sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa selanjutnya itu saya akan nanti memberikan kepada ketua RT untuk link untuk bisa ibu melakukan pengisian informasi dari materi kita kali ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf.